Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Seperti biasa kita nanti akan menyimak dan menyaksikan bersama video singkat tentang yang pertama tentang kitab suci yang paling afdol ya sebelum Al-Quran. Mari kita simak bersama. Naam. ويذكر موسى عليه الصلاة والسلام لأن الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الشرائع التي جاءت للأنبياء وأحسن الكتب التي أنزلت على الأنبياء قالوا هي التوراة. وكثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وقالوا لن نؤمن لك حتى تؤتى مثل ما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الجن قالوا لأصحابهم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وعيسى عليه الصلاة والسلام قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلذلك كانت شريعة موسى وهي التوراة هي المقدمة على الشرائع، ولذلك قال الله تبارك وتعالى فيها: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. فكانت التوراة أحسن الكتب في ذلك الوقت، وكانت كاملة شاملة في ذلك الزمان لأهلها، لأن القرآن الكريم هو الوحيد الذي جاء لكل زمان ولكل مكان. أما شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فكانت لزمان لمكان لأناس معينين، فكانت هي الأكمل في ذلك الوقت. وإذا قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ليس موسى فقط بل النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا هذه الشريعة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كانت أكمل الشرائع في ذلك الوقت. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi ya video singkat dari syekhnya yang menjelaskan tentang kitab suci yang paling afdal sebelum Al-Qur'an Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan ya kepada kita bahwasanya kitab yang paling sempurna dan yang paling afdal sebelum Al-Qur'an adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Dan Nabi Musa adalah salah satu rasul Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada dia kitab yang mulia yaitu Taurat. Dan Syekh ini tadi menjelaskan kepada kita ya, kalau kita lihat video secara sempurna, beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-An'am ya, ayat 184 sampai ayat 154 ya, sampai 157. Beliau tadi menjelaskan kepada kita ya tentang Taurat, wa ma qadarullah haqqa qadrih idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas ya. Jadi dalam ayat ini beliau tadi membacakan, menjelaskan kepada kita bahwasannya banyak di antara manusia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ketika mereka mengatakan ya,
Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada manusia sesuatu. Karena kita ketahui ya, banyak manusia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang pun banyak orang yang mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Bahkan dari kalangan kaum muslimin juga banyak yang mengingkari tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang terdahulu juga seperti itu. Qul man anzal kitab alladhi ja'a bihi Musa ya. Siapa yang menurunkan kitab ya yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan Nabi Musa. Dan secara terkhusus Nabi Musa adalah salah satu rasul yang memang Allah perinci kisahnya di dalam Al-Quran. Tidak seperti nabi-nabi yang lain ya. Nabi Musa secara terperinci Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan juga Nabi Musa banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya kitab yang diturunkan kepada dia itu adalah sebaik-baik kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam surah Al-An'am, sebagaimana beliau tadi syekhnya menjelaskan kepada kita, surah Al-An'am ini ayat 154, beliau bacakan ayatnya, "Tsumma ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzina ahsan wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun." Jadi Allah mengatakan kemudian kami turunkan ya kepada Nabi Musa itu Alkitab. Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat. Untuk apa? Tamaman, untuk menyempurnakan nikmat ya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang. Alal ladzina ahsan wa tafsilan likulli syai' ya. Dan juga Taurat itu menjelaskan, memperincikan segala sesuatu seperti itu. Jadi Taurat ini kitab yang sangat agung. Kemudian beliau juga membacakan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya ucapan perbincangan para jin tentang Taurat ini juga. Mereka mengatakan qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Dan ini kita temukan dalam surah Al-Ahqaf ya, perbincangan para jin. Allah mengatakan, mereka mengatakan, maksudnya para jin itu, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, kami mendengar telah diturunkan kitab ya, setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi. Yang mana kitab itu membenarkan apa yang ada di kitab Taurat itu. Maksudnya Al-Quran itu membenarkan Taurat tersebut. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang mana Al-Quran itu memberi kita petunjuk ke jalan yang benar dan juga jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu banyak menjelaskan kepada kita tentang keagungan Taurat ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasannya di sini Allah mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi ya. Menguatkan apa yang ada dalam Taurat ini. Jadi kita seorang mukmin, seorang muslim tidak dianggap keimanan kita itu sempurna kecuali kita beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kitab yang Allah turunkan kepada manusia yaitu kitab Taurat. Ya. Dan kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Bani Israel, kepada hanya kaum saja ya, satu jenis kaum saja. Karena tidak ada kitab yang diturunkan kepada seluruh manusia setiap waktu dan setiap zaman sampai hari kiamat melainkan Al-Quran. Melainkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu seluruh umat, baik Bani Israel atau orang Indonesia, mau orang mana saja, mereka cocok
melakukan dan juga menerapkan apa itu isi Al-Quran. Kemudian beliau tadi mengatakan ya, juga membacakan ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Nabi Isa juga ya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah ya. Jadi Nabi Isa juga menjelaskan bahwasanya dan menguatkan dan mengimani Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Nabi Isa juga Allah turunkan kepada dia kitab yang bernama kitab Injil ya. Dan kita juga harus mengimani itu. Kita harus mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab. Kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalna at-taurah fiha hudan wa nur yahkum bihan nabiyyun alladzina aslamu lil ladzina hadu wa rabbaniyun wal ahbar ya. Ini sangat agung. Jadi sebelum Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Taurat ini menjadi pedoman ya. Bukan hanya untuk Nabi Musa saja, bahkan an-nabiyyun, para anbiya ya, para nabi-nabi setelah Nabi Musa, mereka juga menjadikan Taurat ini sebagai hukum ya, sebagai hukum. Dan juga Rabbaniyun ya. Dan juga al-ahbar, para ulama-ulama setelah Nabi Musa, mereka menjadikan Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Jadi kisah atau perjalanan hidup Nabi Musa sungguh diperincikan dalam Al-Quran. Dan juga dijelaskan kepada kita beliau memiliki kitab yang sangat agung yaitu Taurat. Jadi kita kaum muslimin harus mengimani itu. Jadi perlu kita garis bawahi dari judul yang disampaikan Syekh tadi dalam pidatonya ya, atau ceramah singkatnya, yaitu judulnya Afdhalul Kutub As-Samawiyah Qabla Al-Qur'anil Karim. Jadi buku atau kitab suci ya, kita katakan kitab suci yang paling afdal sebelum Al-Quran diturunkan adalah Taurat. Karena dalam Taurat itu menjelaskan ya secara sempurna pedoman yang sangat cocok bagi umat-umat terdahulu. Namun perlu kita ingat bahwasanya Taurat itu hanya untuk segelintir kalangan kaum umat, yaitu hanya untuk kaum Bani Israel. Karena tidak ada kitab suci yang paling sempurna dibanding kitab suci kita yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik para nabi, sebaik rasul. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini cocok menjadi pedoman bagi setiap umat manusia. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, cocok. Setiap waktu dan setiap zaman. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak cocok lagi di zaman modern sekarang, itu adalah ucapan kekufuran. Ucapan yang harus pelakunya atau yang mengucapkan ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Taurat ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran atau kitab suci kaum muslimin. Nah, jadi muncul pertanyaannya, apakah Taurat sekarang dan juga Injil yang sekarang harus kita imani? Perlu kita ketahui secara umum, kita harus mengimani kitab suci yang Allah turunkan. Karena ini merupakan rukun iman kita ya, salah satu dari rukun iman kita yang 6. Ya, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada rasul-rasul Allah, yaitu kitab-kitab Allah ini harus kita imani. Kemudian bagaimana dengan zaman sekarang? Perlu kita ketahui setelah Allah turunkan Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu itu adalah terhapus hukumnya ya.
terhapus hukumnya. Apalagi bertentangan dengan hukum Islam. Dan Allah jelaskan kepada kita ya, di dalam Al-Quran, terkhusus di surah Al-Baqarah, bahwasanya para ulama-ulama mereka ya, telah mengubah isi asli dari kitab-kitab tersebut. Jadi kita kaum muslimin, terkhusus orang awam ya, tidak dibenarkan bagi mereka untuk membuka kitab-kitab yang mereka akui itu sekarang sebagai Injil atau sebagai Taurat. Untuk orang awam. Adapun untuk orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu pengetahuan dan sudah kuat akidahnya, dibolehkan bagi dia untuk membuka itu sebagai bahan perbandingan ketika dia mendakwahi mereka umpamanya. Jadi intinya secara umum Taurat dan Injil itu kita imani itu dari Allah, namun yang sekarang yang berada di tangan-tangan mereka, kita meyakini bahwasannya itu telah ada perubahan. Jadi kita tidak mengimaninya secara utuh seperti itu. Dan yang paling afdal dari itu sudah ada di hadapan kita, yaitu Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah pedoman yang sempurna, cocok pada setiap waktu dan setiap saat. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke segmen kedua ya dalam program Tanya Syekh. Segmen kedua ini adalah kenapa ya, sebuah pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dari bangsa Arab. Jadi kita dengarkan dulu secara singkat video dari Syekhnya, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Naam. أو تقولوا قد تقولون هذا وقد تقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وهذه يعني كما يقول أهل العلم يعني كلمة من الله جل وعلا تحدثهم عما في قلوبهم، يتحدث عما في قلوبهم. لو أن أنزل إلينا الكتاب أو لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. يعني لو هذا التوراة أو الإنجيل لو أنزلت علينا لا كان غير، لو أنزل علينا كتاب من ربنا لكنا غير، لو أنزل هذا الكتاب علينا كان الأمر يختلف، لكنا غير. لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. لأن العرب، وهذا سبحان الله في كل الناس في ذلك الوقت يشوفون نفسهم على غيرهم، شايفين نفسهم على غيرهم. يعني نحن أشد ذكاء، أكثر حفظا، أدق فهما، لساننا أحسن من لسانهم. وكانوا يفتخرون، الناس يقول نحن أهل البيان ومن عدانا عجم. هكذا كان يقول العرب، نحن أهل البيان ومن عدانا عجم، لا يرون غيرهم شيئا. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب، يعني لو جاءنا الرسول عندنا وأنزل عليه الكتاب بلساننا لكنا أهدى منهم. طيب ماشي، فقد جاءكم رسول، فقد جاءكم بينة من ربكم، هذا رسول من عندكم، من جلدتكم، من أولاد عمومتكم، تعرفون خلقه، تعرفون نسبه، تعرفون تعامله، وهذا هو قد جاءكم بكتاب. يلا أرونا الآن ماذا ستفعلون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أهدى من بني إسرائيل. يعني نحن نتبع المرسلين ليس كمثل بني إسرائيل. قال فقد جاءكم بينة أي واضحة،
من ربكم وهدى ورحمة، أي هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة، وذلك أنه جاء بشريعة سمحة لكل زمان، لكل مكان، لكل أحد، هدى ورحمة، أكمل الشرائع وأتمها، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi secara singkat ya video syekhnya, dan beliau sebetulnya juga menjelaskan tafsir ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 187. Dan perlu kita ketahui ayat sebelumnya adalah menjelaskan tentang keagungannya kitab suci Al-Quran. Allah mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Jadi Allah jelaskan kepada kita ayat 155 dan 156 tentang Al-Quran ya. Jadi ini kitab Al-Quran ya, kitab suci Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak, yang memiliki keberkahan, memiliki sangat kebaikan ya, sangat banyak kebaikan. Fattabi'uh, Allah mengatakan maka ikutilah. Jadi kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita yang harus kita ikuti. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian supaya kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. An taqulu innama unzila al-kitab ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Karena banyak orang yang lalai ya, ada yang mengatakan sesungguhnya kitab itu diturunkan kepada dua golongan seperti itu. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan ya. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita semua seperti itu. Kemudian juga sebagaimana kita katakan tadi, belum menjelaskan ayat 157 au taqulu, karena ucapan-ucapan manusia itu banyak ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu atau kitab suci itu diturunkan kepada dua golongan ya. Kemudian au taqulu law anna unzila alainal kitab, atau bisa saja kalian mengatakan kalau seandainya kitab itu diturunkan kepada kami, lakunna ahda minhum, maka kami akan menjadi orang yang paling mendapat hidayah seperti itu. Perlu kita ketahui ya, beliau tadi menjelaskan bahwasanya memang orang-orang Arab itu adalah memiliki kecerdikan ya, kepintaran yang tinggi, dan juga sangat mudah untuk menghafal. Sangat mudah untuk menghafal. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di zamannya itu sangat kuat sekali bahasa Arab. Dan hafalan mereka sangat kuat, sehingga disebutkan bahwasanya ada di antara mereka ketika mendengarkan satu ucapan yang panjang, dia bisa menghafal itu dengan mendengarkan satu kali. Dan juga ucapan bahasa Arab ini memang beda dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab ini menjelaskan sesuatu itu dengan terperinci. Maka dia memiliki bahasa khusus. Memiliki bahasa khusus. Makanya orang-orang Arab itu mengatakan nahnu ahlul bayan ya. Wa man adana ajam ya. Kami adalah orang-orang yang memang memiliki kekhususan kepandaian dalam menjelaskan. Dan siapa yang memusuhi kami maka dia adalah maksudnya ajam, bukan orang Arab seperti itu. Jadi memang dari dahulu terkenal seperti itu. Dan mereka mengatakan seperti itu, kalau seandainya kitab ini diturunkan kepada kami, maka kami akan menjadi orang yang paling mendapat hidayah. Maknanya apa? Perlu kita ketahui, tidak semua orang-orang yang berada di Mekah itu saat itu mengimani apa yang datang kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengetahui bagaimana nasab ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya, mereka ketahui itu. Sampai terkenal di Mekah itu bahwasanya salah satu nama atau sifat yang terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah, jujur. Sampai mereka memberikan nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Amin ya, orang yang terpercaya. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan Allah turunkan kepada dia Al-Qur'an, mereka menolaknya dan mereka tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur kepada mereka dalam masalah duniawi, kemudian masalah agama, Al-Quran, dia berbohong? Sangat mustahil, sangat tidak masuk akal. Jadi orang-orang Arab saat itu seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bagus dan jelas dan memiliki kosakata yang detail menjelaskan sesuatu. Dan perlu kita ketahui memang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan, berfirman ya dalam Al-Quran, ada 4 orang nabi yang Allah turunkan di Jazirah Arab. Yang pertama adalah Nabi Hud, kemudian yang kedua Nabi Saleh, kemudian yang keempat Nabi Syuaib, maksudnya yang ketiga Nabi Syuaib, kemudian yang keempat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau tadi menyinggung sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman ya dalam surah Al-An'am ayat 187. Kemudian Allah mengatakan faqad ja'akum bayyinah. Jadi Allah telah menurunkan, memberikan kepada kalian bayyinah, penjelasan yang sangat jelas seperti yang saya katakan tadi. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal nasabnya, yang mereka kenal akhlaknya, ya. Min rabbikum, dari Rabb mereka. Untuk apa? Wa hudan wa rahmah. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk dan juga rahmat. Sebagaimana kita ketahui, agama kita, agama Islam ini adalah agama rahmat. Sampai disebutkan adalah agama kita ini adalah syariat yang samahah ya. Syariat yang mudah dan juga sempurna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan syariat yang mudah dan juga sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Jadi hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ya. Jadi Allah telah sempurnakan agama ini. Agama ini telah sempurna dan dengan syariat yang sangat mudah. Kemudian wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan juga nikmat Allah telah sempurna bagi kita. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, yaitu kepada agama kita, yaitu agama Islam. Jadi kita kaum muslimin harus bersyukur ya. Kita adalah umat-umat yang betul-betul mendengarkan dan juga melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya. Kita bukanlah umat-umat para rasul atau para anbiya terdahulu, seperti umatnya Nabi Musa, Masya Allah ya. Umatnya Nabi Musa, na'udzubillahi min dzalik. Para umatnya kurang menaati ya, bahkan mereka membangkang terhadap Nabi Musa. Bahkan mereka baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun,
mereka sudah tidak taat kepada Nabi Musa ketika mereka sudah sampai di Palestina, ya, dan mereka ketahui di situ ada raja atau pemimpin yang zalim, maka mereka langsung perintahkan bahwasanya Nabi Musa saja yang memerangi raja zalim tersebut dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingat rahmat dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik nabi, ya, sebaik rasul, para sahabatnya senantiasa membantunya dalam segala hal, dan tentunya kita umatnya jauh lebih baik kita berusaha untuk sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita harus meyakini agama kita ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan tambahan ataupun pengurangan. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga, ya. Pada segmen ketiga ini beliau nanti akan menjelaskan kepada kita tentang hukum, ya, solat jenazah bagi wanita. Jadi kita simak bersama secara singkat video beliau, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. رسالة إلى النساء لمن مات لها قريب من أب أو ابن أو عم أو خال، تذهب تصلي عليه في مصلى للنساء. وهذه فرصة أن النساء نسينا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليست خاصة للرجال، فقط صلي على الجنازة قريبك في هذا المسجد المهيأ فيه مصلى للنساء وارجعي إلى البيت. نصيحة لكم حقيقة أوجهها الآن بالنسبة للمقبرة عندنا في الكويت في صليبيخات، الآن كل الجنائز يصلى عليها في المسجد، يعني بعد صلاة العصر مباشرة. أتكلم عن الدفن المسائي غير الدفن الصباحي. فاحرصوا بارك الله فيكم أن تصلوا العصر هناك، خاصة اللي بيته قريب أو لا ما عنده شيء العصر، تصلي العصر هناك كل يوم. تذهب تصلي العصر هناك، يقيمون بعد الأذان نصف ساعة، تصلي العصر هناك مباشرة بعد الصلاة بدقيقة أو دقيقتين يصلون على الجنائز في المسجد نفسه. صل على الجنائز وارجع البيت، فيه أجر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة فله قيراط. قالوا وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. فتصور أنت لما تصلي على الجنازة تأخذ أجر قيراط، فلو صليت على جنازتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، حسب، مرات تصير الجنائز يعني كثيرة جدا. يعني قبل يومين كانت الجنائز 14 جنازة، فتصلي عليها وترجع البيت، مو لازم تحضر الدفان. يعني واحد يقول عندي شغل، عندي التزام، عندي كذا، صل وامشي، بس صل على الجنائز بس. وكذلك أيضا رسالة إلى النساء لمن مات لها قريب من أب أو ابن أو عم أو خال أو كذا، كذلك تذهب تصلي عليه في مصلى للنساء في المسجد نفسه. وهذه فرصة أن النساء نسينا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليست خاصة للرجال، وإنما الذي تمنع منه النساء اتباع الجنائز. اتباع الجنائز ممنوع من النساء، لا تتبع الجنازة، فقط صلي على الجنازة قريبك في هذا المسجد المهيأ فيه مصلى للنساء وارجعي إلى البيت. فأذكرك حقيقة يعني الآن يعني هذا التنظيم ممتاز جدا يعني، ولا يأخذ من الوقت شيئا الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah mendengarkan, ya, hukum bagi wanita mensolatkan jenazah. Beliau jelaskan tadi, solat jenazah adalah suatu ibadah yang sangat agung. Dan solat jenazah ini bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, namun disyariatkan juga bagi para wanita dari kaum muslimin. Beliau ceritakan
bahwasanya sekarang ini, maksudnya di negara mereka ya, negara Kuwait, para wanita-wanita itu ada dibangunkan ya bagi mereka masjid khusus untuk para wanita. Jadi ini kesempatan bagi para akhwat untuk mensolatkan akhwat juga di masjid-masjid yang sudah ditetapkan untuk para wanita. Karena keutamaan mensolatkan jenazah itu sangatlah agung. Sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qirat." Siapa yang mensolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Maka di riwayat lain Rasulullah ditanya apa itu qirat. Qirat itu adalah gunung yang sangat besar ya. Gunung yang sangat besar. Bahkan dalam tafsiran atau penjelasan para ulama dikatakan qirat itu adalah gunung yang sangat besar dan yang paling kecil ukurannya adalah seperti gunung Uhud. Ini yang mensolatkan. Kemudian wa man tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan. Dan siapa yang mengikuti atau mengiringi jenazah itu sampai dikuburkan, maka bagi dia 2 qirat. Maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga tadi menjelaskan di negara mereka Kuwait, bagi orang-orang yang meninggal ya, dan waktu penguburannya atau mensolatkannya sore, karena mereka ada diatur ya di sana ya. Bukan orang-orang yang meninggal pagi dan mau dikuburkan pagi ya. Sore biasanya mereka membawa jenazah itu ke masjid ya, sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar. Jadi kadang mereka mensolatkan jenazah dulu, kemudian sholat asar ataupun sebaliknya. Maka beliau wasiatkan dan juga nasihati seluruh kaum muslimin yang ada di Kuwait dan secara umum kepada seluruh umat muslim ya. Jika kasusnya seperti ini, maka sungguh sangat mudah kita mendapatkan pahala, kata beliau. Kita hanya sholat 5 menit atau beberapa menit, namun mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Jadi ketika ada mayit sudah berada di masjid umpamanya, karena mayoritas sekarang ya, dia katakan di negara mereka dan mungkin juga negara kita Indonesia, mayoritas para jenazah itu disolatkan di masjid-masjid umum seperti itu. Jadi ini kesempatan kita untuk mengambil pahala yang sangat banyak. Jadi ketika ada mayit, maka kita solat. Dan secara khusus, beliau wasiatkan dan juga nasihati para akhwat dan juga para wanita, ikutlah mensolatkan jenazah. Walaupun disolatkan di masjid umum, yang mana masjid itu secara khusus dikhususkan para laki-laki dan juga dibolehkan para wanita, tidak mengapa ikut para wanita mensolatkan bersama laki-laki, namun safnya atau barisan mereka harus terpisah seperti itu. Karena solat jenazah ini tidak terlarang ya, tidak terlarang bagi para wanita, beliau katakan tadi. Yang terlarang bagi wanita itu adalah mengikuti jenazah itu ke kuburan. Adapun mensolati maka dibolehkan. Karena mengikuti mayit itu ke kuburan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Jadi jelas ya, bagi para wanita tidak dibolehkan bagi mereka untuk ikut mengiringi jenazah itu ke kuburan, walaupun itu kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain melaknat ya
para wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Wal muttakhidina alaihi al-masajid was-siraj, dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan juga membuat atau memasang lampu-lampu ataupun penerang di kuburan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah para wanita dibolehkan bagi mereka untuk mensolatkan jenazah, terkhusus keluarga dekatnya ya, sangat dianjurkan bagi mereka karena tidak terlarang. Yang terlarang bagi mereka adalah ikut mengiringi jenazah itu ke kuburan. Naam, Allahu a'lam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Pada segmen keempat ini beliau menjawab sebuah pertanyaan ya tentang seseorang yang makmum berimam kepada imam yang sholat isya, sedangkan makmumnya tadi sholat maghrib. Jadi kita dengarkan dulu secara singkat ya video beliau, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. عرفت أنه يصلي العشاء فقمت معه. لا طبعا كان المفروض أن لا تقم معه، المفروض أن لا تقم معه، يعني سواء كان ناسيا أو ثبت أنه يصلي العشاء، أنت فرضك 3 لا تقم إلى الرابعة خلاص، موضوع آخر هذا، بس المهم أنك لا تقم معه، المهم أنك لا تقوم معه لأن فرضك تم وهو 3 ركعات فلا تقم معه. قضية هل تسلم أو لا تسلم، ممكن أن تسلم بنية المفارقة وممكن أن تنتظر حتى يسلم فتسلم معه، هذا كان المفروض منك، ما تتابعه إلى الرابعة. لا فريضة، أنت أعدت المغرب والعشاء، إلى أنك لما جئت بالرابعة إذا كنت غيرت نيتك وجعلتها العشاء فبطلت الصلاة، لأن لا يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة. وإن كنت ما غيرت نيتك ولكن قمت معه للرابعة متابعة فهذا جهل خطأ، لكن كانت صلاة صحيحة يعني، وكان المفروض ما تعيد المغرب، لكن طالما أنك أعدتها يلا الله يتقبل. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada seseorang ya bertanya kepada beliau tentang hukum seorang makmum yang mau sholat maghrib sedangkan imamnya itu sholat isya seperti itu dan dia mengetahui ya. Bagaimana hukumnya seperti ini? Apakah dia ikut berdiri pada rakaat keempat atau bagaimana ya? Maka beliau jelaskan secara hukum Islam ya dibolehkan seseorang itu berimam, maksudnya makmum dia dan imamnya sholat lain, niatnya berbeda dibolehkan. Namun gerakannya harus tetap sama. Sebagaimana kita ketahui pertanyaan tadi, makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya, tentunya mereka beda rakaat. Yang makmum tadi 3 rakaat, yang imam tadi 4 rakaat. Karena kejadian seperti ini sangat sering ya. Terkhusus seseorang itu dia dalam keadaan musafir umpamanya. Kemudian dia singgah di masjid, namun orang-orang di situ sudah masuk sholat isya, padahal dia belum sholat maghrib. Maka dia boleh ikut bersama mereka dan dia niat sholat maghrib, sedangkan orang yang di situ sesuai dengan niat mereka yaitu sholat isya. Jadi ada 2 hal bagi dia ya. Ketika rakaat ketiga ya, pada rakaat ketiga yang jelas imam dan bersama jamaah yang lain itu mereka berdiri. Sedangkan makmum tadi dia tidak boleh ikut berdiri. Pada rakaat ketiga dia harus duduk. Harus duduk seperti itu. Kemudian ada 2 pilihan bagi dia. Boleh dia bertasahud kemudian
salam dengan niat mufaraqah, dengan niat dia mau menyelesaikan solatnya itu, dibolehkan dia salam. Kemudian dia berdiri lagi 1 rakaat mengikuti imam tadi. Ketika imam tadi sudah salam ya, maka dia berdiri lagi menyempurnakan kekurangan rakaat solatnya tadi. Jika dia seorang musafir, dia harus tetap sempurna ya. Dia harus tetap sempurna menyelesaikan 4 rakaat jika imamnya adalah orang yang mukim. Imamnya yang mukim. Mukim itu adalah bukan orang yang musafir. Jadi orang yang musafir, jika dia makmum dan imamnya mukim, dia harus menyempurnakan solatnya. Tidak boleh bagi dia, umpamanya dia tadi 1 rakaat ikut bersama imam umpamanya, ya, dan dia berdiri 1 rakaat saja, itu tidak benar. Dengan alasan musafir itu boleh mengqasar salat umpamanya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini tidak dibolehkan ya. Jika imamnya orang mukim dan makmumnya musafir, musafir itu harus tetap menyempurnakan 4 rakaat walaupun dia masbuk. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekhnya tadi bertanya, apakah Anda mengetahui dia itu salat Isya? Jadi penanya menjawab, saya tahu. Apakah saya ikut berdiri bersamanya rakaat keempat? Maka saya menjawab dan mengatakan juga, umpamanya dia berdiri rakaat kelima, apakah Anda berdiri juga? Jadi tidak boleh bagi kita mengikuti mereka berdiri ya. Ataupun mengubah niat. Umpamanya di awal kita niatnya salat maghrib umpamanya. Namun ketika di pertengahan jalan atau imamnya berdiri rakaat keempat, oh saya ubah niat saya menjadi salat Isya. Tidak boleh. Jika dia mengubah niatnya kepada salat Isya, maka salatnya batal. Ya. Adapun ketika dia berdiri ya, ketika berdiri dia bersama imam tadi yang salat Isya 4 rakaat, sedangkan dia seharusnya 3 rakaat karena ini adalah salat fardu, salat wajib, dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan tidak mengetahui ilmunya, selayaknya dia tidak ikut berdiri. Walaupun memang salatnya itu tetap sah. Karena dia memiliki uzur tidak mengetahui ilmunya dan juga dia dalam keadaan lupa seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sudah dijelaskan oleh para ulama dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seperti kisah Mu'adz bin Jabal ya, ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, disebutkan dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal itu salat setelah salat bersama Rasulullah, dia juga akan kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. Jadi Mu'adz bin Jabal ini ketika bersama Rasulullah, tentunya dia itu akan mengambil salat wajib bersama Rasulullah. Ketika dia pulang ke kaumnya, maka dia mengimami mereka, dia niatnya sunnah, sedangkan kaumnya niat salat Isya wajib. Maka ini dibolehkan dalam syariat Islam. Jika imamnya salatnya sunnah, makmumnya salat wajib, boleh. Ataupun sebaliknya, imamnya umpamanya dia salat wajib umpamanya, sedangkan kita mau ikut bersama dia salat sunnah, dibolehkan. Seperti itu. Jadi permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan juga ini akan memudahkan ya bagi orang-orang umpamanya yang terlambat salat, umpamanya terlambat dia salat Isya ya. Terlambat dia salat Isya dan orang sudah selesai, kemudian dia lihat di hadapannya tidak ada lagi yang masbuk, namun ada yang salat sunnah umpamanya. Dia ikut bersama orang yang salat sunnah tadi, dia menjadi makmum, dan yang salat sunnah tadi menjadi imam. Imam tadi niatnya sunnah, sedangkan dia niatnya wajib. Umpamanya yang imam tadi 2 rakaat salat sunnahnya, setelah tasyahud awal dia bersalam, kemudian kita berdiri kembali menyempurnakan salat kita itu. Jika salat Isya tambah 2 rakaat, jika salat maghrib kita tambah 1 rakaat. Atau seseorang umpamanya terlambat ya, terlambat untuk
solat tarawih umpamanya, terlambat solat tarawih dan terlewatkan solat isya umpamanya. Orang sudah mulai solat tarawih umpamanya. Solat tarawih disebutkan dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Imamnya niat solat tarawih umpamanya. Kita terlambat solat isya. Kita ikuti mereka berjamaah. Kita solat berjamaah bersama mereka 2 rakaat. Setelah salam kita tambah 2 rakaat lagi. Kemudian kita salam. Kemudian kita mengikuti kembali bersama imam seperti itu. Jadi ini adalah permasalahan yang sangat memudahkan kita karena memang agama kita ini agama Islam, agama yang mudah dan memiliki syariat yang sangat mudah. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan segmen kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan juga melaksanakannya dan juga mendakwahkannya kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.